Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9. Kita akan melanjutkan materi IPS berikutnya. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai perubahan sosial budaya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu globalisasi. Globalisasi, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi istilahnya berasal dari kata globe yang berarti bumi dan ization yang berarti proses. Globalisasi menjadikan seluruh negara di dunia saling terkait mewujudkan tatanan kehidupan baru, atau sekarang istilahnya ada istilah new normal ya, dengan meleburkan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Artinya globalisasi ini nanti menyebar, sudah menghilangkan batas-batas antar negara. Hubungan antara manusia sudah tidak dibatasi dengan batas antar negara. Kalau dulu sebelum ada istilah globalisasi kan, orang Inggris hanya bisa berhubungan dengan orang Inggris, orang Indonesia misalkan hanya bisa berhubungan dengan orang Indonesia. Kalau kita mau ke Malaysia harus mengurus paspor dan sebagainya. Itu kalau dalam bentuk fisiknya. Kalau sekarang kita kan bebas. Misalkan adanya internet, kita bisa main Facebook dengan orang India, main Instagram dengan orang Amerika, DM-an di Instagram dengan orang Eropa, dan lain-lain. Perkembangan globalisasi. Seiring dengan perkembangan zaman, proses globalisasi ini sudah terjadi secara cepat, masif atau meluas, mempengaruhi berbagai bidang kehidupan. Kalau yang pertama dulu terjadi globalisasi adalah melalui perdagangan internasional. Perdagangan internasional yang kamu pelajari di kelas 8 dulu. Perdagangan antar negara ya, itu sudah globalisasi. Yang kedua melalui jalur penjelajahan samudra akibat revolusi industri. Orang-orang Spanyol, orang-orang Portugis, Belanda dulu banyak yang pergi ke luar negeri untuk berhubungan atau mencari daerah baru. Nah, ini merupakan contoh globalisasi juga. Dan yang berikutnya melalui jalur perkembangan teknologi dan kerjasama antar negara. Ini yang sebenarnya paling berpengaruh, teknologi yang seperti sekarang. Bentuk globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Ada beberapa bidang yang terpengaruh akibat efek globalisasi ini, hubungan yang menyebar ke seluruh negara ya. Di bidang ekonomi, globalisasi di bidang ekonomi nanti akan muncul ditandai dengan adanya perdagangan bebas, adanya peningkatan investasi asing, kerjasama bidang ekonomi antar negara, sampai nanti terbentuknya misalkan ada masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA dan European Free Trade Association atau area perdagangan bebas di Eropa. Ini pengaruh bidang ekonomi. Contoh gambar-gambarnya ya, perdagangan bebas antar negara. Jadi kita bisa membeli barang-barang di luar negeri juga lebih mudah, itu karena adanya globalisasi. Di bidang komunikasi, globalisasi di bidang komunikasi ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, munculnya gawai canggih, gadget ya, disertai fasilitas internet, sistem Android terutama yang membabi buta menyeluruh ke seluruh dunia. Ini mempermudah sekali proses komunikasi dan arus informasi. Kamu dalam detik ini juga sudah bisa melihat story Instagram dari artis luar negeri, itu bisa lebih mudah. Artisnya membuat stories, siaran langsung, kamu sudah bisa mengikuti dari negara masing-masing. Yang kolom biru kamu baca ya. Berikan pendapatmu mengenai kaitan antara kemajuan teknologi komunikasi dan informasi saat ini dengan globalisasi. Silahkan di screenshot yang biru atau kamu pause dulu videonya untuk ditulis di buku. Ini sebagai tugas 5 ya, tugas unit 5. Pertanyaannya ada di kolom biru tersebut. Kita lanjutkan lagi.
Bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi di bidang iptek itu ditandai dengan adanya penggunaan teknologi canggih di berbagai bidang kehidupan. Misalnya di bidang pendidikan, guru dapat menggunakan proyektor dan internet dalam proses pembelajaran. Seperti kalau kita misalkan pas ada kesempatan menggunakan LCD atau penggunaan internet, kamu browsing untuk mengerjakan tugas, itu termasuk contoh bidang iptek. Nah, ini contoh gambarnya seperti itu. Di bidang budaya ditandai dengan peningkatan penggunaan bahasa asing dalam interaksi sosial sehari-hari. Kalau kamu sering nonton TV, sering di sosmed itu kan, atau banyak yang bisnis penjualan barang dan sebagainya, kita banyak menggunakan istilah asing, terutama bahasa Inggris ya. Kita sering ada istilah oke, thank you dan lain-lain. Nah, itu sudah menjadi bahasa sehari-hari, padahal itu bahasa dari asing. Kedua, remaja makin tertarik dengan budaya negara lain. Nah, misalkan kamu yang remaja, ada K-pop dan J-pop. Kalau di masa remajanya Pak Yudis dulu, yang ngetren adalah J-pop atau dari budaya Jepang ya. Sementara yang sekarang ngetren adalah K-pop dengan drakornya. Ada anak yang sampai download drakor sampai HP-nya keriset dan sebagainya dengan alasan karena sering mendownload drakor tadi. Bidang budaya ini nanti akan mempermudah terjadinya akulturasi, asimilasi, dan difusi budaya. 3 bentuk tersebut sudah pernah kamu pelajari di kelas 8 dulu. Ini tidak usah yang videonya. Di bidang politik, nah, bagaimana bentuk globalisasi di bidang politik? Nah, ini globalisasi di bidang politik ditandai dengan adanya peningkatan hubungan kerjasama antar negara dalam berbagai bidang. Intervensi asing meningkat, jadi pengaruh budaya asing atau pengaruh dari negara lain sudah banyak yang memberikan pengaruh ke Indonesia, misalkan ke dalam negeri. Campur tangan politik luar negeri mampu mempengaruhi dinamika politik dalam negeri. Jadi misalkan ada pemilihan presiden dan sebagainya, kadang-kadang ada intervensi atau campur tangan dari negara lain. Atau misalkan sekarang yang terjadi adanya COVID-19 yang sudah mendunia, termasuk di Indonesia, ada organisasi WHO, World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia, yang memberikan aturan protokol kesehatan, pakai masker dan lain-lain. Itu juga termasuk jenis intervensi. Jadi aturan dari luar negeri diterapkan di Indonesia dan Indonesia harus mengikuti itu, termasuk karena adanya globalisasi di bidang politik. Walaupun itu memang tujuannya untuk kesehatan. Bidang transportasi, sarana yang berkembang pesat di bidang transportasi terutama adalah pesawatnya. Itu baik di darat, laut, dan udara. Tapi yang sering digunakan sekarang adalah layanan transportasi, teknologi canggihnya adalah di udara. Nah, lebih cepat, lebih aman, walaupun resikonya nanti juga lebih tinggi. Tapi karena teknologi yang tinggi juga membuat sistem keamanan semakin tinggi juga. Nah, ini contoh ada kereta listrik, misalkan kereta listrik di Jepang atau di Indonesia sekarang juga sudah ada. Itu juga mempercepat perpindahan tempat seseorang yang mau bepergian. Untuk berikutnya, dampak positif globalisasi terhadap perubahan sosial budaya bangsa akan kita lanjutkan di video berikutnya. Untuk video kali ini singkat saja ya, silahkan dipelajari lagi tadi, diputar ulang lagi, dan diperhatikan tugasnya apa. Kalau kamu tidak menonton video ini tidak akan tahu tugas yang akan kamu kerjakan. Terima kasih. Ingat di kolom biru tadi tugasnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.